Pagi itu, pasar tradisional yang biasanya riuh dengan suara pedagang menawar dan pembeli yang sibuk memilih sayuran berubah menjadi ladang ketakutan. Sejumlah preman dengan tubuh penuh tato dan rambut acak-acakan masuk dari pintu barat. Mereka berjalan congkak, menendang gerobak, dan membuat pedagang kecil terdiam. Orang-orang yang biasanya cerewet tiba-tiba bungkam, seolah udara menjadi lebih berat ketika mereka melangkah. Di barisan depan ada sosok yang paling ditakuti, Rambo Gimbal. Tubuhnya kekar, matanya liar, rambut gimbal panjangnya berantakan, dan bekas luka panjang melintang di pipinya. Tangannya selalu menggenggam sebatang besi pendek yang biasa ia gunakan untuk memukul siapa saja yang menolak memberi uang. "Cepat keluarin setorannya, jangan bikin gue ngamuk pagi-pagi begini," teriaknya dengan suara parau, membuat beberapa pedagang terburu-buru mengeluarkan uang receh yang mereka kumpulkan dengan susah payah. Seorang pedagang buah tua mencoba bernegosiasi. "Bang, saya baru buka lapak, belum ada hasil dagangan." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sebuah tendangan keras mendarat di keranjang buahnya. Apel-apel bergelimpangan di tanah, diinjak-injak oleh kaki para preman. Pedagang itu terduduk lemas, wajahnya pucat, tapi ia tak berani melawan. Air mata mengalir di pipinya, menyatu dengan debu pasar yang kotor. Suasana semakin mencekam ketika Rambo Gimbal menoleh ke arah pedagang ikan. Dengan brutal ia meraih seekor ikan segar, lalu melemparnya ke wajah si pedagang. "Bayar atau gua habisin dagangan lo satu-satu," katanya dengan tatapan penuh ancaman. Para preman di belakangnya tertawa terbahak-bahak, menikmati penderitaan orang lain seperti sebuah hiburan murahan. Tak hanya pedagang laki-laki, para perempuan juga ikut jadi sasaran. Lapak sayuran seorang ibu parubaya yang tak sanggup membayar diporak-porandakan. Ikatan kangkung dan sawi beterbangan ke tanah, sementara ibu itu hanya bisa menangis sambil memeluk keranjang kosongnya. Orang-orang yang melihat hanya bisa menggeleng pasrah, tak ada satupun yang berani menolong. Mereka semua tahu, melawan Rambo Gimbal dan anak buahnya berarti mencari mati. Anak-anak kecil yang biasa berlarian di lorong pasar ikut terdiam, sembunyi di balik tubuh ibunya. Suara tawa preman bercampur dengan tangis ketakutan, menciptakan suasana yang mengiris hati. Pasar yang biasanya penuh kehidupan kini seakan berubah menjadi neraka kecil yang dikuasai oleh mereka yang tak punya belas kasihan. Beberapa pedagang muda sebenarnya ingin melawan, tapi tatapan tajam Rambo Gimbal membuat nyali mereka ciut. Mereka tahu cerita-cerita tentang orang-orang yang pernah mencoba menghadapi Rambo. Semuanya berakhir sama, babak belur, berdarah-darah, bahkan ada yang menghilang tanpa kabar. Ketakutan itu menjadi pengikat yang membuat mereka memilih diam. Di bawah langit pagi yang seharusnya cerah, pasar itu kini dipenuhi aroma sayuran busuk, darah dari hidung seorang pedagang yang dipukul, dan teriakan kasar yang menggema di setiap sudut. Hari itu baru saja dimulai, tapi bagi para pedagang kecil, dunia seakan runtuh. Mereka hanya bisa berharap keajaiban datang, seseorang yang berani menghentikan keganasan para preman itu. Di sudut pasar yang mulai berantakan, seorang gadis muda tampak menata kembali sayur-sayurannya. Dialah Vira, penjual sayur berusia 25 tahun. Wajahnya teduh, berhijab sederhana, dan senyumnya selalu ramah kepada siapapun yang datang. Meski pasar sedang dilanda teror para preman, ia mencoba menenangkan hati para pembelinya dengan kata-kata lembut. "Sabar ya, Bu, semoga sebentar lagi mereka pergi," ucapnya pelan, sambil menyodorkan ikat bayam kepada pelanggan setianya. Vira dikenal semua orang sebagai sosok yang tak pernah mengeluh. Sejak ayahnya tiada, ia yang menanggung beban keluarga dengan berjualan sayur. Ia bangun sebelum fajar, berangkat ke pasar induk untuk belanja sayuran segar, lalu menjajakan dagangannya di pasar tradisional. Hidupnya keras, tapi Vira menanggungnya dengan hati tabah. Tak ada yang tahu, di balik kesederhanaan itu, darahnya bukan darah biasa. Namun ketegaran Vira terusik ketika Rambo Gimbal mulai melirik ke lapaknya. Dari kejauhan, Vira bisa melihat preman itu berjalan ke arahnya, menendang keranjang orang lain dengan seenaknya. Para pedagang di sekitar lapak Vira langsung diam dan mundur, mereka tahu apa yang akan terjadi. Hatinya berdegup kencang, tapi Vira menegakkan tubuhnya. Ia bukan tipe perempuan yang mudah tunduk. Ternyata ada bunga di tengah pasar, kata Rambo Gimbal dengan suara mengejek, matanya menyapu tubuh Vira dari atas ke bawah. Para preman di belakangnya langsung bersiul dan tertawa kasar. "Cantik, tapi apa kabarnya kalau lapak kecil kayak gini nggak bayar setor?"
Bisa-bisa lapaknya hancur nih, lanjutnya sambil menendang keranjang kecil berisi tomat. Vira menggenggam erat tangannya, menahan diri untuk tidak membalas. Dengan suara tegas ia berkata, "Saya jualan buat makan, Bang. Bukan buat disetor ke orang yang nggak kerja." Kata-kata itu seketika membuat suasana pasar membeku. Beberapa pedagang menutup mulut, khawatir ucapan Vira akan memicu amarah sang preman. Rambo Gimbal melotot, lalu mendekat begitu dekat hingga wajahnya hampir menempel dengan Vira. "Berani lo ngomong begitu sama gue? Lo nggak tahu siapa gue?" "Iya," teriaknya. Ia mendorong pundak Vira dengan kasar, membuat gadis itu terhuyung. Beberapa daun kol dan cabai berjatuhan ke tanah, tapi Vira tetap berdiri. Matanya berkilat, menahan sakit sekaligus amarah. Para pedagang sekitar mulai menangis melihat kejadian itu. Mereka tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berharap Vira tidak celaka. Beberapa bahkan memalingkan muka, tak sanggup melihat seorang gadis sekuat itu harus menerima perlakuan semena-mena. Pasar yang sudah mencekam kini seakan menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di balik wajah Vira yang tertunduk, tersimpan bara api yang mulai menyala. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Namun hari itu, ketika preman paling kejam berani menyentuh harga dirinya, ia tahu waktunya semakin dekat. Pasar tidak akan dibiarkan terus menjadi sarang ketakutan. Dan Vira, si penjual sayur sederhana itu, bukanlah orang sembarangan. Rambo Gimbal menatap Vira dengan tatapan buas. Keheningan pasar pecah ketika ia tiba-tiba meraih keranjang cabai Vira dan membantingnya ke tanah. Cabai merah yang tadinya tersusun rapi berhamburan, terinjak-injak oleh sepatu kotor preman-premannya. "Gue kasih tahu terakhir kali, bayar setorannya atau gue obrak-abrik lapak lo sekarang juga," teriaknya sambil mengayunkan besi pendek yang ia bawa. Vira terdiam, menahan amarah yang mendidih dalam dadanya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Sekali lagi, saya tidak akan bayar. Lapak ini hasil jerih payah saya sendiri, bukan untuk kalian." Kata-katanya terdengar berani, namun suaranya dipenuhi luka. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa berbisik-bisik, sebagian memalingkan wajah, tak sanggup melihat apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, salah satu anak buah Rambo, seorang preman bertubuh tambun dengan gigi ompong, melangkah maju. "Udah, Bang, biar gue ajarin cewek songong ini," teriaknya sambil menamparkan keras wajah Vira. Suara tamparan itu menggema di seluruh pasar. Gadis itu terhuyung, darah segar merembes dari sudut bibirnya. Seisi pasar sontak terdiam, hanya terdengar suara isakan beberapa ibu-ibu. Vira jatuh berlutut, tangannya gemetar menahan sakit. Namun matanya tetap tajam, penuh harga diri yang tak bisa dibeli. "Kalian salah, sangat salah," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Rambo Gimbal hanya tertawa terbahak-bahak, mengira dirinya berhasil menundukkan gadis muda itu. "Hahaha, baru segitu aja udah nggak kuat. Dasar pedagang kecil sok berani," ujarnya sinis. Seorang pedagang tua yang tak tahan melihatnya mencoba maju, tapi langsung ditendang oleh preman lain hingga tersungkur. "Diam lo, kakek renta. Nanti giliran lo juga," hardik mereka. Seketika semua orang kembali membisu, hanya bisa menggertakkan gigi dalam hati, penuh rasa benci tapi tak mampu berbuat apa-apa. Rasa takut sudah mengikat mereka terlalu dalam. Vira perlahan bangkit, dengan wajah penuh darah dan tubuh yang gemetar. Ia memandang Rambo dan anak buahnya dengan tatapan penuh dendam. Dalam hatinya, suara ayahnya yang lama tiada seolah berbisik, "Darah naga hitam mengalir dalam dirimu, jangan biarkan harga dirimu diinjak." Tapi Vira tahu, hari itu bukan saatnya membalas. Ia harus menunggu, harus menyalakan bara di balik bayangan. Rambo Gimbal dan gerombolannya puas dengan kekejaman mereka. Sebelum pergi, mereka menendang keranjang sayur Vira sekali lagi, membuat bayam, tomat, dan wortel berserakan ke tanah. Pasar seakan menjadi saksi bisu kebiadaban mereka. Tak ada yang berani menolong, hanya tatapan iba dan doa lirih yang mengiringi langkah berat Vira ketika ia mencoba mengumpulkan kembali dagangannya. Hari itu, pasar menyadari satu hal, para preman telah melakukan kesalahan terbesar mereka. Mereka tidak hanya memalak seorang pedagang biasa, tetapi telah berani menyentuh darah dari keluarga yang tak seharusnya disentuh. Mereka telah memilih jalan yang akan menjerumuskan mereka ke jurang kehancuran. Dan Vira, si penjual sayur sederhana, akan menjadi pemicu kebangkitan kekuatan yang selama ini tertidur.
Langkah Vira terhuyung-huyung meninggalkan pasar. Darah masih menetes dari bibirnya, bercampur dengan keringat yang membasahi wajahnya. Tangannya yang penuh luka gemetar ketika ia mencoba menutupi wajah agar orang lain tak melihatnya. Namun semua pedagang yang menyaksikan kejadian tadi hanya bisa menunduk. Mereka ingin menolong, tapi rasa takut pada Rambo Gimbal membuat lidah mereka keluh. Hanya tatapan iba yang mengiringi kepergian gadis itu. Di balik langkah beratnya, dada Vira serasa terbakar. Setiap detik kejadian tadi terus berulang di kepalanya, tamparan keras yang memerah wajahnya, tawa kasar para preman, dan sayur-sayurnya yang hancur diinjak-injak. Hatinya sakit, bukan hanya karena tubuhnya dipukul, tapi karena harga dirinya diinjak di depan semua orang. "Kalian sudah keterlaluan," gumamnya lirih, matanya berkaca-kaca namun penuh bara api. Sesampainya di rumah kecil peninggalan orang tuanya, Vira menutup pintu dengan kasar. Ia menatap wajahnya di cermin retak di kamar, melihat darah yang mengering di pipi dan bibirnya. Air matanya jatuh, tapi cepat ia seka. "Aku nggak boleh nangis, bukan begini caranya ayah mendidikku," ucapnya dengan suara bergetar. Sekilas, bayangan wajah ayahnya muncul di benaknya, seorang pria keras yang dulu disegani di seluruh kota. Di luar, suara pasar masih terdengar samar-samar. Beberapa tetangga yang tahu kejadian itu berkumpul, membicarakan Vira dengan lirih. Kasihan sekali Vira, padahal anak itu baik hati. "Tapi siapa yang bisa lawan Rambo Gimbal? Kita semua takut," bisik mereka. Tidak ada yang berani mendekati rumah Vira, seolah dinding rumah itu dipenuhi amarah yang tak boleh disentuh. Vira duduk di lantai, tangannya membuka kain kecil yang menyimpan benda peninggalan ayahnya, sebuah liontin berbentuk naga hitam. Benda itu selalu disimpannya sejak kecil, tanda darah yang ia warisi. Jemarinya meraba ukiran naga itu, dan seketika hatinya diguncang perasaan aneh, perasaan bahwa ia tidak bisa lagi berdiam diri. "Kalau mereka pikir aku hanya pedagang sayur biasa, mereka salah besar." Namun dalam hatinya, ada pertempuran sengit. Bagian dirinya ingin tetap hidup tenang, menjadi penjual sayur sederhana yang dicintai banyak orang. Tapi bagian lain, darah naga hitam yang mengalir deras, menuntut balas dendam. Setiap detik ia merasakan beban itu semakin berat, seakan suara ayahnya dari alam kubur memanggil, "Bangkitlah, Vira, jangan biarkan mereka menghina darahmu." Malam itu, Vira menyalakan pelita kecil di ruang tamu. Ia duduk di kursi tua peninggalan ayahnya, wajahnya menatap kosong ke arah pintu. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang gadis penjual sayur, melainkan tatapan seorang pewaris yang siap menuntut balas. "Cukup sudah," ucapnya pelan, penuh tekad. "Pasar ini bukan tempat mereka berkuasa. Ini rumah kita, ini tanah yang harus dijaga." Hari itu, amarah Vira bukan lagi sekadar perasaan. Amarah itu berubah menjadi janji. Janji bahwa darah naga hitam akan kembali bergejolak, dan pasar yang penuh luka itu akan segera menjadi saksi kebangkitan yang tak pernah dibayangkan para preman. Malam semakin larut, namun Vira belum juga bisa memejamkan mata. Rasa sakit di wajahnya masih terasa, namun yang lebih perih adalah luka di dalam hatinya. Ia berjalan ke sebuah lemari tua, membuka laci paling bawah, dan mengeluarkan sebuah kotak kayu hitam yang selama ini tersembunyi. Kotak itu berisi peninggalan ayahnya, liontin naga, selembar foto tua, dan sebuah buku kecil yang hanya dimengerti keluarganya. Jari-jarinya bergetar ketika menyentuh foto itu. Terlihat ayahnya berdiri gagah bersama beberapa pria berwajah keras, orang-orang yang dulu dikenal sebagai inti geng naga hitam. Di sudut foto itu, ada satu wajah yang masih ia kenal, Bang Bara, adik kandung ayahnya, sosok yang baginya seperti paman sekaligus pelindung ketika kecil. Bara menghilang bertahun-tahun sejak ayahnya wafat, membawa serta nama besar naga hitam yang kemudian tenggelam dalam bayangan kota. Air mata Vira menetes, tapi cepat ia seka. "Paman, kalau saja ayah masih ada, pasar ini tidak akan diinjak-injak preman murahan itu," gumamnya. Dengan tangan bergetar, ia membuka buku kecil itu. Di halaman terakhir, ada sebuah nomor telepon yang sudah pudar, namun masih bisa terbaca. Hatinya berdebar, ia tahu, sekali ia memanggil nomor itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dengan tangan gemetar, Vira mengambil ponsel bututnya. Ia menekan angka satu persatu, suaranya tercekat ketika mendengar nada sambung. Lama tidak ada jawaban, hingga akhirnya terdengar suara berat di ujung sana. "Halo, siapa ini?" Suara itu dalam, parau, tapi masih sangat dikenalnya.
Hatinya bergetar. "Paman, ini aku, Vira," ucapnya lirih, menahan tangis. Keheningan sejenak, lalu suara itu berubah lembut sekaligus tegas. "Vira, anak kakakku, astaga, sudah berapa lama? Kenapa baru sekarang kamu hubungi aku?" Nada suaranya penuh kejutan sekaligus kelegaan. Vira menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara serak, "Aku butuh bantuan, Paman, pasar kita tidak lagi aman. Preman-preman itu sudah keterlaluan. Mereka menyakitiku, mereka menginjak harga diri kita." Suara di seberang telepon berubah murka. "Siapa yang berani menyentuh darah naga hitam?" Bentakan bara membuat Vira terdiam. Ada getaran kekuatan yang kembali hidup dalam dirinya. "Tenang, Vira, aku akan datang. Aku janji, mereka akan menyesal sudah berani menyentuhmu," ucapnya penuh dendam. Kalimat itu membuat dada Vira bergetar, antara lega dan ngeri, karena ia tahu badai besar akan segera datang. Setelah panggilan itu berakhir, Vira menutup matanya, mencoba mengatur napas. Ia sadar, keputusannya baru saja membuka pintu lama yang sudah terkunci bertahun-tahun. Geng Naga Hitam, bayangan yang selama ini tertidur, akan segera bangkit kembali. Dan, kali ini, bukan hanya demi nama besar, tapi demi dirinya, demi pasar, dan demi semua pedagang yang telah ditindas. Di luar rumah, angin malam bertiup kencang, seolah ikut membawa kabar kebangkitan itu ke sudut-sudut kota. Bintang di langit tampak redup, seakan memberi tanda, hari-hari penuh darah dan pembalasan akan segera datang. Dan bagi para preman pasar, malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah mereka bayangkan. Pagi berikutnya, suasana pasar masih muram. Pedagang yang kemarin menyaksikan kejadian kejam itu berjualan dengan wajah takut. Mereka masih terbayang tamparan untuk Vira dan tawa congkak para preman. Namun jauh dari pasar, di sebuah gudang tua di pinggiran kota, seorang pria berambut putih dengan tubuh kekar tengah berdiri memandang langit. Dialah Bang Bara, sang paman yang baru saja mendapat kabar dari Vira. Bara mengetukkan jarinya di meja kayu usang, wajahnya muram namun matanya menyala. "Anak kakakku dipukul, darah naga hitam dinodai," gumamnya dengan nada parau. Di sekelilingnya, beberapa pria yang dulu pernah jadi tangan kanan naga hitam hanya bisa saling pandang. Mereka tahu, kata-kata itu bukan sekadar keluhan, melainkan pertanda bahwa bara lama akan kembali menyala. Tanpa menunggu lama, Bara mulai menghubungi orang-orang lamanya. Dari bengkel tua di ujung jalan, dari terminal yang penuh asap knalpot, dari pelabuhan tempat para buruh kasar bekerja, satu persatu mantan anggota naga hitam kembali dipanggil. Mereka semua sudah berumur, namun darah yang mengalir di tubuh mereka masih sama, darah yang tak rela diinjak oleh preman murahan. Sore itu, sebuah mobil tua berhenti di depan gudang. Seorang pria berbadan tambun keluar, wajahnya dipenuhi bekas luka lama. "Bang Bara, gue datang. Udah lama tangan ini gatal nggak dipakai buat ngajar bocah kurang ajar," katanya dengan senyum sinis. Menyusul kemudian, pria kurus berambut cepat masuk dengan langkah cepat. "Kita siap, Bang. Cukup kasih komando, pasar itu akan kita bersihkan." Bara menatap mereka satu persatu, matanya penuh kebanggaan. "Kalian masih setia," ucapnya pelan. Lalu ia menggebrak meja. "Dengar baik-baik, ada sekelompok preman yang berani menyentuh darah keluarga kita. Mereka kira naga hitam sudah mati. Mereka salah. Malam ini, kita mulai bergerak. Kita tunjukkan siapa sebenarnya penguasa jalanan ini." Sorak-sorai kecil bergema di gudang tua itu. Para anggota lama yang sempat tenggelam dalam kehidupan masing-masing kini kembali hidup. Suara gesekan pisau diasah, suara rantai baja diputar, dan semangat lama kembali menyala. Naga hitam yang selama ini tertidur, kini mulai bangun dari tidurnya. Sementara itu, di rumahnya, Vira duduk termenung di depan pintu. Ia mendengar kabar dari seorang tetua pasar bahwa preman akan kembali esok hari untuk menagih setoran yang belum dibayar. Hatinya bergetar, tapi ia tidak lagi takut. Ia tahu, paman dan geng ayahnya sudah bergerak. "Kalian sudah salah pilih lawan," gumamnya, sambil menggenggam liontin naga hitam di tangannya. Malam itu, angin kota terasa berbeda. Dari lorong-lorong gelap, dari kedai-kedai remang, bisikan tentang naga hitam yang bangkit kembali mulai terdengar. Dan bagi Rambo Gimbal serta anak buahnya, tanpa mereka sadari, detik-detik menuju kehancuran mereka sudah mulai berjalan. Subuh menjelang, kabut tipis masih menyelimuti pasar. Para pedagang membuka lapak dengan hati was-was,
karena kabar beredar bahwa Rambo Gimbal dan gerombolannya akan kembali siang nanti. Wajah para pedagang pucat, seakan bayangan siksaan kemarin masih melekat di benak mereka. Namun di tengah rasa takut itu, bisikan mulai beredar pelan, naga hitam sudah bangkit. Di ujung jalan pasar, beberapa pria asing berdiri dengan tatapan tajam. Mereka tidak berbicara banyak, hanya mengamati. Tubuh mereka kekar, sebagian penuh tato naga, sebagian membawa tas besar berisi benda-benda yang tidak jelas isinya. Orang-orang lama pasar mengenali wajah mereka, anggota naga hitam yang dulu pernah menguasai wilayah ini. Kehadiran mereka membuat pedagang saling berbisik, antara lega dan cemas. Menjelang siang, Bara akhirnya datang. Ia berjalan dengan tenang, mengenakan jaket kulit hitam, rambutnya yang memutih tidak mengurangi wibawanya. Di belakangnya, puluhan orang mengikuti, berbaris rapi. Begitu ia masuk ke pasar, suasana yang tadinya riuh langsung hening. Semua orang menatap, seakan tak percaya legenda itu benar-benar kembali. "Bang Bara, naga hitam," bisik seorang pedagang tua sambil gemetar. Bara berhenti di depan lapak Vira. Wajahnya keras, namun sorot matanya lembut saat melihat keponakannya. "Mulai hari ini, nggak ada lagi yang boleh sentuh kamu," ucapnya tegas. Vira hanya bisa menunduk, matanya berkaca-kaca, namun hatinya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kehadiran pamannya membuat luka kemarin terasa berubah menjadi kekuatan baru. Para pedagang mulai mengintip dari balik lapak. Mereka melihat bagaimana anggota naga hitam menempati sudut-sudut pasar, menjaga seakan pasar itu adalah benteng mereka. Mereka tidak banyak bicara, tapi tatapan mereka cukup untuk membuat orang-orang yang lewat gentar. Ada sesuatu yang berbeda, auranya bukan seperti preman murahan, melainkan prajurit jalanan yang punya disiplin. Sore hari, kabar ini sampai ke telinga Rambo Gimbal. Ia tertawa keras mendengar berita tersebut. "Hahaha, naga hitam, itu cuma legenda busuk yang udah mati bertahun-tahun lalu. Kalau benar mereka berani muncul, gue sendiri yang bakal habisin," katanya sombong di depan anak buahnya. Namun di balik tawanya, ada sedikit kegelisahan yang ia sembunyikan. Ia tahu nama itu, dan ia tahu betapa berbahayanya jika benar-benar bangkit. Malam menjelang, dan pasar terlihat berbeda. Pedagang yang biasanya buru-buru pulang kini berani duduk lebih lama, berjualan hingga larut, karena mereka merasa dilindungi. Beberapa bahkan tersenyum lega ketika melihat anggota naga hitam berkeliling. Seakan pasar yang kemarin menjadi neraka, kini perlahan berubah menjadi benteng yang aman. Di rumahnya, Vira duduk sambil memandang liontin naga hitam di tangannya. Ia tahu, kebangkitan ini bukan tanpa resiko. Akan ada darah yang tumpah, akan ada nyawa yang melayang. Namun hatinya mantap, ini harga yang harus dibayar demi kebebasan pasar. Dan ia berbisik dalam hati, badai baru saja dimulai. Malam itu, di sebuah gudang tua dekat rel kereta, Rambo Gimbal dan puluhan anak buahnya berpesta. Botol-botol minuman keras berjejer di lantai, asap rokok mengepul memenuhi ruangan. Musik dangdut koplo dari speaker butut bergaung keras, membuat suasana makin riuh. Mereka tertawa, berjoget, dan saling bersorak, seakan dunia hanya milik mereka. Tidak ada rasa takut sama sekali, bahkan kabar bangkitnya naga hitam pun mereka jadikan bahan ejekan. "Ah, naga hitam itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil. Nggak ada lagi yang berani sama kita," teriak salah satu preman sambil menenggak minumannya. Rambo Gimbal ikut tertawa, menepuk dada seolah ia adalah raja jalanan yang tak terkalahkan. "Kalau mereka beneran muncul, gue sendiri yang bakal cabut lidah bara itu," katanya sombong, disambut sorakan anak buahnya. Namun di luar gudang, dalam kegelapan malam, beberapa bayangan bergerak senyap. Mereka adalah anggota naga hitam, mengawasi dengan mata elang. Tidak ada suara, hanya tatapan penuh perhitungan. Mereka tahu, saat ini musuh sedang lengah, mabuk oleh kesombongan dan anggur murahan. Bara berdiri sedikit jauh, merokok dalam diam, matanya menyala oleh api rokok. Ia tahu, waktu hampir tiba. Sementara itu, Vira duduk di rumah, tak bisa tidur. Hatinya berdebar keras, seperti ikut merasakan ketegangan di luar sana. Bayangan wajah para pedagang yang babak belur kemarin terus terlintas di kepalanya. Ia berdoa dalam hati, semoga para paman dan kawan lamanya berhasil menegakkan keadilan. Dalam keheningan itu, ia merasakan firasat, malam ini akan menjadi malam berdarah. Di dalam gudang, pesta semakin menjadi-jadi.
Beberapa preman mulai tertidur dengan botol masih tergenggam, sebagian lainnya masih berjoget tak karuan. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa langkah kaki mereka sudah diawasi, setiap tawa mereka sudah dihitung, setiap kelemahan mereka sudah dicatat. Kesombongan membuat mereka buta, padahal badai hanya tinggal selangkah lagi. Tiba-tiba, salah satu preman keluar untuk buang air, lalu terhuyung-huyung ke halaman gudang. Namun langkahnya terhenti. Tepat di depannya, berdiri 3 pria bertato naga, tatapan dingin menusuk. Preman itu sempat hendak berteriak, tapi dalam sekejap mulutnya ditutup, tubuhnya diseret ke kegelapan tanpa suara. Malam mulai menelan korban pertamanya. Bara menatap ke arah gudang, lalu membuang puntung rokoknya ke tanah. Api kecil dari rokok itu padam, tapi di matanya api dendam menyala lebih terang. Ia mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat kepada pasukannya. Malam ini, pesta para preman akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan. Dan di langit gelap itu, bulan separuh tampak redup, seakan menjadi saksi bisu bahwa sebuah pertempuran besar baru saja akan dimulai. Suasana pesta di gudang mendadak berubah tegang ketika pintu besar berderit terbuka perlahan. Seorang preman yang masih sadar menoleh, matanya menyipit. "Siapa di luar sana?" teriaknya, tapi jawabannya hanya sunyi. Tiba-tiba, cahaya lampu padam, dan seluruh ruangan gelap gulita. Hanya terdengar suara jantung berdegup, langkah kaki berat, dan napas kasar dari dalam kegelapan. Dari balik bayangan, suara dingin terdengar. "Malam kalian sudah berakhir." Itu suara Bara. Seketika, suasana riuh berubah menjadi panik. Preman-preman yang tadi mabuk ketakutan berusaha mencari senjata seadanya, sebagian menjerit histeris. Namun sebelum sempat bergerak jauh, teriakan pertama pecah ketika seorang preman terhempas ke dinding dengan darah mengucur dari mulutnya. Benturan keras terdengar bertubi-tubi. Naga hitam masuk dari segala sisi seperti bayangan, menumbangkan preman satu demi satu. Tubuh berjatuhan ke lantai kayu yang berderit, bercampur dengan botol pecah dan genangan minuman. Teriakan kesakitan menggema, tapi Bara tetap melangkah maju dengan wajah datar, seolah ini hanyalah hukuman yang memang sudah sepantasnya diterima. Rambo Gimbal yang tadi tertawa sombong kini berdiri dengan wajah pucat. Ia melihat anak buahnya tumbang satu persatu, tak mampu menandingi serangan terlatih naga hitam. Namun gengsinya tak membiarkan ia mundur. Dengan teriakan keras, ia menghunus golok panjang berkarat. "Bara, keluar kau!" Suaranya menggema, menantang pemimpin yang ditakutinya sejak lama. Bara menatapnya dari kegelapan, lalu maju dengan langkah tenang. Sorot matanya tajam, penuh amarah yang tertahan sekian lama. "Rambo Gimbal, semua darah pedagang pasar ada di tanganmu. Malam ini, waktumu habis." Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang merinding. Bahkan anak buah Rambo yang tersisa mulai melangkah mundur, takut berhadapan dengan sosok itu. Pertarungan pun pecah. Golok Rambo Gimbal berkelebat, membelah udara dengan suara menderu. Bara menghindar dengan gesit, lalu melancarkan pukulan keras ke ulu hati lawannya. Rambo terhuyung, tapi masih berdiri. Mereka bertarung sengit di tengah gudang yang sudah penuh darah, sementara di sekeliling mereka, jeritan demi jeritan masih terdengar dari preman-preman yang dihajar habis-habisan oleh pasukan naga hitam. Setiap tebasan, setiap hantaman, terasa begitu nyata, begitu mematikan. Bara tidak sekadar bertarung untuk menang, ia bertarung untuk menegakkan harga diri dan membalas penderitaan orang-orang yang selama ini ditindas. Dan semakin lama, semakin jelas, Rambo Gimbal bukan tandingan Bara. Di luar gudang, bulan separuh masih menggantung redup. Angin malam membawa bau darah dan besi, seakan seluruh alam ikut menyaksikan bahwa malam itu adalah malam yang akan dikenang pasar selamanya, malam di mana kesombongan preman dibayar dengan darah dan nyawa. Tubuh Rambo Gimbal terhuyung, napasnya memburu, darah segar menetes dari sudut bibirnya. Golok di tangannya mulai bergetar, kehilangan tenaga setelah menerima hantaman demi hantaman dari Bara. Namun gengsi dan amarah membuatnya tetap berdiri. "Aku, raja di pasar ini, kau takkan bisa jatuhkan aku." Teriaknya dengan suara serak penuh kebencian. Bara melangkah maju, mata tajamnya menusuk bagaikan bilah pedang. "Kau memang raja," ucapnya dingin, "tapi raja yang dibangun dari darah orang-orang tak bersalah. Dan setiap dosa, selalu ada bayarnya." Seketika Bara menyerang dengan kecepatan kilat, menendang keras ke dada Rambo hingga pria berambut gimbal itu terhempas menghantam tumpukan kursi kayu yang langsung hancur berantakan.
Suasana dalam gudang hening sejenak. Preman-preman yang tersisa hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Mereka tak lagi punya keberanian untuk membantu, apalagi menyerang. Mereka tahu, pertarungan itu bukan lagi sekadar perkelahian biasa, ini adalah pengadilan di mana bara menjadi algojonya. Rambo bangkit dengan susah payah, matanya merah penuh dendam. Ia mengayunkan golok terakhir kalinya dengan teriakan menggema, namun gerakannya terlalu lambat. Bara dengan gesit menepis, lalu menghantam wajah Rambo dengan tinju baja yang langsung membuat tubuh besar itu terhuyung ke belakang. Golok terlepas dari genggamannya, jatuh berdenting di lantai penuh darah. Bara mendekat, menatapnya dengan sorot penuh kemarahan sekaligus iba. Semua ini bisa kau hentikan sejak lama, Rambo, tapi kau memilih menjadi iblis di pasar ini. Dengan satu pukulan telak terakhir ke rahang, Rambo gimbal tumbang, tubuhnya terkapar tak berdaya, darah mengucur membasahi lantai. Semua preman yang tersisa hanya bisa gemetar, tak berani menatap mata bara. Di luar gudang, suara azan subuh mulai terdengar, seakan menjadi tanda berakhirnya malam kelam penuh darah itu. Bara berdiri tegak, menghela napas panjang. Ia tahu, perjuangannya belum berakhir, tapi setidaknya malam itu, pasar telah terbebas dari teror sang raja preman. Naga hitam berkumpul di sekelilingnya, wajah mereka penuh luka namun juga kepuasan. Mereka menatap pemimpin mereka dengan kagum. Bara hanya mengangguk singkat, "Kita pulang, pasar ini sekarang milik rakyat, bukan milik para bajingan." Kata-katanya disambut sorak lirih penuh lega dari mereka yang tersisa. Dan sejak malam itu, nama Bara menjadi legenda. Bukan sekadar pemimpin naga hitam, tapi juga penegak keadilan yang berani melawan raja preman paling ditakuti. Kisahnya menyebar dari mulut ke mulut, menjadi peringatan bahwa sekuat apapun seorang penguasa bayangan, ketika berhadapan dengan keberanian sejati, akhirnya akan tumbang. Kabar tumbangnya Rambo Gimbal menyebar cepat, bagai api yang melahap ilalang kering. Pasar yang biasanya penuh ketakutan kini berubah jadi lebih tenang, namun di balik itu semua, tersisa bayangan kelam. Rambo memang sudah jatuh, tapi jaringan yang ia tinggalkan tidak begitu saja lenyap. Masih ada tangan-tangan hitam yang bersembunyi di balik gelap, menunggu waktu untuk bergerak. Bara duduk di warung kopi sederhana bersama para anggota naga hitam yang tersisa. Tubuh mereka penuh luka, namun mata mereka berbinar, merasa kemenangan sudah di genggaman. Namun, jauh di dalam hati, Bara tahu ini belum berakhir. Rambo hanyalah ujung tombak, ucapnya lirih, di belakangnya ada orang yang lebih besar, orang yang mengendalikan semua alur uang kotor di pasar ini. Di malam yang sama, seorang pria berjas hitam duduk di mobil mewah, menatap laporan tentang kematian Rambo Gimbal. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. "Jadi bocah bernama Bara itu yang menjatuhkan orangku," gumamnya pelan, lalu tersenyum sinis. "Kalau begitu, sudah saatnya aku sendiri turun tangan." Ia adalah Surya Mandor, dalam sebenarnya, otak kriminal yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang preman pasar. Keesokan harinya, suasana pasar mendadak kembali mencekam. Orang-orang asing berbadan kekar mulai berkeliaran, mata mereka liar penuh ancaman. Pedagang kecil resah, bisik-bisik ketakutan mulai terdengar. "Mereka bukan preman sini, mereka lebih kejam," bisik seorang penjual sayur, wajahnya pucat pasi. Semua orang tahu, badai besar sedang mendekat. Bara berjalan menyusuri lorong pasar, menatap satu persatu pedagang yang menunduk ketakutan. Ia mengepalkan tangan, merasakan amarah membara di dadanya. "Aku tidak akan membiarkan teror ini kembali," bisiknya dalam hati. Ia tahu, pertarungannya kini bukan lagi melawan preman jalanan, melainkan melawan jaringan gelap yang jauh lebih terorganisir. Di sebuah gudang rahasia, Surya Mandor mengumpulkan puluhan preman barunya. Suaranya berat dan penuh wibawa. "Rambo hanyalah bidak, tapi Bara, dia berani menantangku, dan itu berarti dia sudah memilih jalan kematian. Bawa dia padaku, hidup atau mati," teriaknya, disambut sorakan beringas para anak buahnya. Malam itu, Bara berdiri di atap pasar, menatap bulan yang tertutup awan kelabu. Bayangan masa lalu terlintas, tentang keluarganya yang dulu dihancurkan oleh orang-orang seperti Surya Mandor. Ia menggenggam pisau kecil peninggalan ayahnya, matanya berkilat. "Aku akan akhiri semua ini, bukan hanya untukku, tapi untuk semua orang yang pernah menderita." Angin malam berhembus dingin, membawa aroma pertarungan baru yang jauh lebih berat. Bara tahu, perjalanan ini belum mencapai akhir. Tumbangnya Rambo Gimbal hanyalah awal dari perang yang lebih besar.
Dan di balik kegelapan, Surya Mandor telah menunggu, siap memperlihatkan kekuatan sebenarnya. Pagi itu pasar mendadak lengang. Para pedagang yang biasanya berteriak menjajakan dagangan kini hanya berbisik lirih. Kehadiran preman-preman baru suruhan Surya Mandor membuat suasana berubah mencekam. Mereka tak meminta uang, tak pula merusak, hanya berjalan mondar-mandir dengan tatapan penuh ancaman. Seolah sedang mengirim pesan, pemilik pasar ini sudah datang. Bara berdiri di tengah lorong, matanya menatap tajam ke arah tiga pria berbadan kekar yang sedang menindas seorang penjual buah tua. Ia maju dengan langkah pasti. "Cukup!" teriaknya lantang. Para pedagang yang menunduk ketakutan mendadak terdiam. Bara menarik pria tua itu ke belakangnya. "Kalau kalian mau uang, ambil dariku. Tapi jangan sentuh orang-orang kecil ini." Salah satu preman tertawa, suaranya serak. "Anak ingusan macam kau ternyata berani teriak. Kau pikir sudah bunuh Rambo berarti bisa seenaknya." Bara menatap dingin tanpa kata, lalu satu tendangan kilatnya menghantam dada preman itu hingga terpental ke meja kayu dan pingsan seketika. Dua lainnya melongo kaget, namun sebelum mereka bisa bergerak, Bara sudah meraih kepala salah satunya dan menghantamkannya ke dinding. Darah mengalir, teriakan pun pecah. Suasana pasar berguncang, para pedagang mulai berani bersuara, sorakan kecil terdengar. Namun ketegangan belum berakhir. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam mewah berhenti di ujung jalan. Pintu terbuka, seorang pria berjas rapi turun perlahan. Tatapannya dingin, langkahnya penuh wibawa. Semua orang langsung tahu, dialah Surya Mandor. Surya berjalan mendekat, tepuk tangannya pelan sambil tersenyum tipis. "Luar biasa, bocah seusiamu mampu menumbangkan Rambo. Aku jadi penasaran, darah siapa yang mengalir di nadimu?" Bara tak bergeming, hanya menggenggam pisau warisan ayahnya erat-erat. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya orang yang muak melihat orang kecil diinjak-injak oleh bajingan sepertimu." Wajah Surya berubah dingin, senyumnya hilang. "Lidahmu tajam, anak muda. Tapi ketahuilah, dunia ini tidak dikuasai oleh orang baik. Dunia ini tunduk pada kekuatan. Dan aku, adalah kekuatan itu." Suaranya bergema, membuat para pedagang menunduk ketakutan. Bara menatapnya lekat, api amarah menyala di matanya. "Kalau begitu, mulai hari ini kekuasaanmu berakhir." Para preman Surya langsung bersiaga, siap menyerang kapan saja. Bara melangkah maju, tubuhnya tegang, seolah tak gentar menghadapi puluhan musuh. Di tengah pasar yang mencekam, dua dunia kini berhadapan, satu dunia yang dibangun atas teror dan keserakahan, dan satu lagi yang berjuang demi keadilan dan kebebasan. Pertemuan itu bukan sekadar awal sebuah pertempuran. Itu adalah benturan dua kutub, dua takdir, dua jalan hidup yang tak bisa disatukan. Dan semua orang yang menyaksikan tahu, pasar ini akan menjadi saksi lahirnya perang terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suasana pasar seakan berhenti bernapas. Semua mata tertuju pada Bara dan Surya Mandor yang berdiri saling berhadapan. Detik berikutnya, Surya hanya mengangkat tangannya sedikit, dan seolah mendapat komando tak kasat mata, belasan preman langsung menyerbu ke arah Bara. Suara langkah kaki mereka menghentak lantai pasar, membuat jantung para pedagang berdetak kencang. Bara tak mundur sedikit pun. Ia menunggu momen, lalu dalam sekejap tubuhnya melesat ke depan. Satu kepalan keras menghantam rahang lawan terdepan hingga terpental, sementara kakinya menendang perut preman lain yang mencoba menyerang dari samping. Meja dagangan terbalik, buah-buahan berhamburan, dan jeritan pedagang pecah di udara. Pasar berubah jadi medan perang. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Dua orang berhasil menangkap lengan Bara, mencoba membekapnya dari belakang. Bara mendengus, lalu menghantamkan kepalanya ke wajah salah satu preman, membuatnya roboh bersimbah darah. Dengan putaran tubuh cepat, ia melepaskan diri dan kembali bersiaga. Nafasnya berat, tapi tatapannya semakin membara. Surya hanya berdiri dengan senyum tipis. "Hebat, tapi berapa lama kau bisa menahan gelombang ini?" katanya tenang. Lalu ia memberi isyarat lagi. Kali ini, preman-preman yang lebih tangguh maju, membawa senjata tumpul, besi, kayu, dan rantai. Pedagang yang masih bertahan menonton segera menyingkir, sebagian bersembunyi di balik gerobak, sebagian lagi berdoa lirih agar darah tak tumpah terlalu banyak. Pertarungan semakin brutal, suara besi menghantam kayu, teriakan dan jeritan bercampur jadi satu. Bara menghindar dari pukulan rantai, lalu membalas dengan siku ke ulu hati lawan. Seorang preman dengan kayu hampir berhasil menghantam kepalanya,
namun Bara merunduk dan menendang kakinya sampai patah. Teriakan kesakitan itu membuat pasar semakin panik. Di tengah keributan, seorang pedagang tua berteriak, "Bara, jangan menyerah, kami semua ada di belakangmu." Suara itu menggema, membuat semangat Bara semakin membara. Ia sadar, perjuangannya bukan lagi hanya tentang dirinya, tapi tentang martabat seluruh orang kecil yang setiap hari diinjak oleh Surya Mandor dan anak buahnya. Surya mulai kehilangan kesabaran. Wajahnya mengeras, matanya tajam menusuk. "Bocah ini benar-benar keterlaluan," gumamnya. Ia melangkah maju, para pengawal setianya langsung membuka jalan. Bara menoleh, wajahnya berlumuran keringat dan darah, namun tatapannya tak gentar. Dua mata itu akhirnya bertemu, di tengah pasar yang kacau balau. Dan saat itulah semua orang tahu, pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Yang baru terjadi hanyalah api kecil. Api yang akan segera menjalar jadi kobaran besar, menelan siapapun yang berani berdiri di tengahnya. Langkah Surya Mandor terdengar berat namun pasti, menapaki lantai pasar yang kini berlumur darah dan keringat. Preman-preman yang masih berdiri langsung mundur memberi jalan, seakan tahu bahwa saatnya sang penguasa turun tangan. Bara menegakkan tubuhnya yang penuh luka, napasnya memburu, namun sorot matanya tetap menyalakan api keberanian yang tak bisa dipadamkan. "Bara," suara Surya terdengar dalam, penuh wibawa, sekaligus angkuh. "Kau sudah membuatku kehilangan muka. Semua orang ini melihat betapa kau menodai kekuasaanku. Maka jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup." Kata-katanya menggema, membuat pasar seakan beku dalam ketakutan. Bara tersenyum pahit, meski bibirnya pecah berdarah. "Aku tidak peduli dengan hidupku, Surya. Tapi hari ini, semua orang akan tahu, bahwa kau hanyalah tiran pengecut yang berlindung di balik preman-premanmu." Suaranya tegas, menusuk telinga setiap orang yang mendengar. Beberapa pedagang menitikkan air mata, antara ngeri dan kagum pada keberanian seorang pria melawan raksasa yang selama ini menindas mereka. Tanpa aba-aba, Surya menerjang. Tinju besarnya melayang cepat, menghantam udara, membuat debu berhamburan. Bara sigap menghindar, tubuhnya berputar, lalu menendang pinggang Surya. Dentuman keras terdengar, namun tubuh raksasa itu hanya bergeming, bagai tembok yang tak tergoyahkan. Surya menyeringai, lalu menyambar ke Bara dengan kekuatan mengerikan, membantingnya ke lantai. Getaran membuat meja-meja dagangan roboh serempak. Jeritan pecah dari kerumunan. Beberapa pedagang berusaha maju menolong, namun preman-preman Surya menghadang dengan brutal. Bara meringis, tubuhnya sakit luar biasa, tapi tangannya meraih potongan kayu yang tergeletak di lantai. Dengan sekuat tenaga, ia menghantamkan kayu itu ke pelipis Surya. Dentuman kayu pecah, dan untuk pertama kalinya Surya goyah, langkahnya terhuyung. Pasar mendidih, orang-orang yang menyaksikan bersorak kecil, meski segera terdiam karena takut. Bara bangkit dengan sisa tenaga, darah menetes dari pelipisnya, namun tatapan matanya semakin beringas. "Hari ini aku akan mengakhiri terormu, Surya," teriaknya lantang. Surya mengusap darah di wajahnya, lalu tertawa keras, suaranya menggetarkan pasar. "Bagus. Aku suka semangatmu, Bara. Tapi ingat, hanya ada satu raja di pasar ini. Dan itu bukan kau." Ucapannya disambut dengan terjangan brutal, membuat Bara harus mengerahkan seluruh sisa tenaga dan keberanian untuk menahan badai. Dan saat dua tubuh itu kembali beradu, semua orang sadar, inilah puncak pertempuran. Inilah duel yang akan menentukan apakah pasar ini akan tetap berada di bawah tirani Surya Mandor, atau lahir kebebasan baru di atas darah dan pengorbanan seorang bernama Bara. Tubuh Bara terhuyung, napasnya tinggal tersisa serpihan, namun api di matanya tak kunjung padam. Surya Mandor kembali maju, tinjunya sebesar batu menghantam ke arah Bara. Tapi kali ini Bara tak lagi mundur. Dengan refleks terakhir, ia menahan pukulan itu, lalu memutar tubuhnya, menghantam rahang Surya dengan siku yang penuh amarah dan dendam. Suara keras terdengar, dan untuk pertama kalinya, Surya terjerembab ke tanah. Orang-orang di pasar terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sosok yang selama ini tak tersentuh, sang penguasa tirani, kini jatuh berlutut di hadapan seorang pria sederhana yang hanya berjuang demi martabatnya. Surya meraung, berusaha bangkit, namun Bara segera menerjang, melontarkan pukulan bertubi-tubi yang seakan mengeluarkan semua beban dan sakit yang ia pendam selama ini. Dengan teriakan penuh tenaga terakhir, Bara menjatuhkan Surya untuk kedua kalinya, kali ini benar-benar terkapar.
Tubuh raksasa itu tak lagi bergerak, hanya terbaring di tanah, penuh luka dan darah. Preman-preman yang tadinya berdiri angkuh kini mundur perlahan, kehilangan keberanian mereka. Mata mereka tak lagi melihat seorang raja, melainkan pecundang yang ditumbangkan oleh keberanian seorang lelaki. Pasar pun meledak dengan sorakan. Para pedagang, yang selama ini hidup dalam ketakutan, menangis lega sambil memeluk satu sama lain. Mereka berlari menghampiri Bara, beberapa menolong menopang tubuhnya yang hampir rubuh. Air mata bercampur dengan darah di wajahnya, namun senyum tipis terukir di bibirnya. Ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Seorang pedagang tua maju, menatap Bara dengan mata berkaca-kaca. Kau sudah menyelamatkan kami, nak. Kau bukan hanya pahlawan, kau adalah cahaya yang membebaskan pasar ini dari kegelapan. Kata-kata itu membuat semua orang semakin terseduh, menyadari betapa besar pengorbanan Bara. Bara menatap ke arah tubuh Surya yang terkapar. Dengan suara lirih namun jelas, ia berucap, bukan aku yang menang, tapi keberanian kita semua. Jangan biarkan pasar ini lagi-lagi dikuasai tirani. Lindungi satu sama lain. Setelah itu, tubuhnya goyah, jatuh ke pelukan para pedagang yang segera merawatnya. Hari itu tercatat sebagai hari kebebasan pasar. Surya mandor tumbang, preman-premannya tercerai-berai, dan masyarakat bersatu membangun kembali kehidupan yang damai. Nama Bara tak pernah dilupakan, dikenang sebagai simbol keberanian seorang biasa yang berani melawan ketidakadilan. Keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi memilih berdiri meski dalam ketakutan. Tidak ada tirani yang akan bertahan lama bila ada satu hati yang berani melawan. Dan ingatlah, kekuatan sejati bukanlah terletak pada otot dan kekuasaan, melainkan pada keberanian, ketulusan, dan pengorbanan untuk kebaikan bersama.